kabar teman-teman mahasiswa? Baik, Bu. Oke. Pada sore hari ini kita masuk lagi di perkuliahan perencanaan lapangan terbang. Minggu lalu kita sudah bahas ya sedikit tentang perencanaan lapangan terbang. Ada yang masih ingat apa itu perencanaan lapangan terbang? Apa? Kenapa? Bisa dibantu coba? Nih saya buka lagi ya, sedikit mengulas sedikit tentang perencanaan lapangan terbang. Di minggu kemarin kita kan sudah membahas sedikit tentang perencanaan lapangan terbang. Itu merupakan suatu kumpulan dari beberapa fasilitas pendukung yang saling berhubung dan melayani aktivitas transportasi udara. Ya, masih ingat? Udah ingat? Apa masih lupa? Di minggu kemarin kita udah bahas juga tuh transportasi ada darat dan laut dan Udara. Jadi ada tiga. Jadi untuk lapangan terbang ini masuk ke dalam klasifikasi Udara. Nah, karena dia termasuk sarana transportasi khusus dalam artian dia harus memiliki sarana yang mendukung gitu ya. Kalau kita naik angkot tuh biasanya kan kita bisa berhenti di mana aja atau bisa naik di mana aja di pinggir jalan yang melewati. Tapi kalau misalnya bandara udara, kalau kita naik pesawat, apakah bisa kita berhenti sembarangan? Nggak bisa. Natilang. Nggak bisa juga ya. Kayak mana cara kita kalau misalnya kita berhenti di sembarangan ya? Nah, jadi harus ada fasilitas perencanaan lapangan terbang yang menjadi perencanaan yang berhubungan antara satu dengan lainnya seperti itu. Oke? Bisa diikuti sampai sini? Fasilitas tersebut saling mendukung dan juga saling berkaitan gitu ya. Salah satunya itu adalah landasan pacu atau runway. Ada yang tahu runway, landasan pacu itu apa? Untuk landing dan pesawat. Kenapa? Untuk landing dan pesawat. Iya benar, salah satunya dari saya buka lagi ya. Kita akan masuk ke runway atau landasan pacu adalah area yang digunakan pesawat terbang untuk melakukan lepas landas gitu. Jadi area tertentu saya rasa ya teman-teman tuh udah pada tahu lah ya, udah pada sering kan ya pakai pesawat terbang kan? Sering. Tapi nggak pernah diperhatiin ya fasilitasnya ada apa aja ya? Kursi, toilet. Oh iya. Itu fasilitas umum ya biasanya. Oke, di sini ada runway. Runway tadi apa? Landasan pacu. Pacu, oke. Yang digunakan untuk melakukan lepas landas. Jadi area tertentu clear, dia tidak ada kendaraan berupa pesawat yang ada di kiri kanan gitu. Sehingga dia bisa bebas untuk langsung take off ataupun landing seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, ada dua macam konsep dalam perencanaan terminal bandara. Yang pertama adalah konsep distribusi horizontal. Yang kemudian konsep ini terbagi lagi menjadi tiga. Ada yang tahu nggak apa aja konsepnya? Apa? Ya, silakan. Apa? Yang pertama itu ada konsep distribusi linear. Yang kedua itu ada konsep distribusi dermaga, dan yang ketiga itu ada konsep distribusi elit. Ya, benar. Jadi ada tiga. Nah, kemudian apa sih sebenarnya distribusi linear itu? Konsep ini merupakan cara konvensional dalam mengatur letak pesawat terbang di terminal. Oke, ada yang bisa nambahin lagi? Jadi, sepakat. Oke. Senang saya kalau sepakat ini ya. Ya, jadi adalah konsep atau cara konvensional dalam mengatur letak pesawat terbang di dalam terminal itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya sama sih ya, kalau misalnya kita mau ke bandara, mau ke terminal pun tetap ada pengaturan sistem ini ya. Jadi sistem bandara udara yang termasuk dalam komponen-komponen pendukung utama adalah, dapat kita lihat yang pertama adalah gedung terminal utama yang terdiri dari terminal keberangkatan untuk mengatur proses keberangkatan penumpang dan terminal kedatangan untuk mengatur proses kedatangan penumpang. Jadi terminal kalau kita biasanya
di bandara itu kan kita ada terbagi lagi tuh bandara kedatangan dan juga keberangkatan. Nanti keberangkatan juga terbagi lagi nih, kalau bandara internasional ada domestik, ada internasional. Nggak bingung kan ya saya jelasinnya? Bingung nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita mau perginya ke mau misalkan si Gering ya, mau pergi ke Malaysia misalkan, mau studi lanjut, nah kita masuknya ke bandara, ke terminal internasional, penerbangan internasional. Berarti bisa disimak nih pembahasan kita ya. Kemudian untuk yang kedua ada apron. Apron merupakan area parkir pesawat terbang dengan struktur perkerasan kaku atau rigid. Nah ini dia nih yang biasanya menjadi fasilitas yang harus sedikit dibahas dan juga harus sedikit juga menjadi pusat perhatian kita. Kenapa? Kita harus fokus nih terhadap area parkir pesawat terbang dengan struktur perkerasan kaku rigid. Kenapa? Bisa bantu jawab pertanyaan saya? Karena Oke, jadi beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan bandara udara adalah pertama itu adalah tingkat kebutuhan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan wilayah, daerah itu atau suatu domisili, pulau juga bisa ya. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan strategis dalam pemerintah daerah setempat. Yang keempat apa kita nih? Kondisi geografis dari daerah setempat. Misalkan apa nih? Kalau yang pertama oke lah ya, kebutuhan pelayanan. Yang kedua pengembangan wilayah masih oke. Yang ketiga kepentingan strategis masih oke, masih bisa kita cerna ya. Nah kalau yang keempat kondisi geografis ini seperti apa? Pegunungan Ya. di Papua itu. Ya benar, seperti di Papua. Mungkin juga bisa di pulau. Pulau-pulau yang sulit untuk mengaksesnya. Atau mungkin sekarang tuh ada bandara udara untuk pesawat yang rutenya bandara udara Raden Intan menuju Krui. Nah, pernah dengar kan? Yang seminggu cuma 1 atau 2 kali ya sih? 2 kali ya di hari-hari tertentu itu menuju Krui. Nah itu kondisi geografis yang yang sulit untuk diakses ya. Gitu. Jadi mungkin pertimbangannya untuk mungkin ada kebutuhan khusus. Kalau di Krui itu kan sekarang itu apa tuh? Yang lagi boomingnya apa Krui? Wisata. Nah, di sana lagi banyak bule kan. Kemudian kemarin lagi banyak kegiatan, ada surfing, diving ya, segala macam. Nah itu merupakan satu pertimbangan untuk pembangunan bandara udara. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang berikutnya adalah perencanaan fasilitas terminal pada bandara udara. Nah, terminal kedatangan tadi kita sudah sempat bahas ya sedikit tentang terminal kedatangan. Adalah terminal yang mengatur proses kedatangan penumpang pesawat terbang menuju bagian pemeriksaan administratif. Oke? Nah, sampai sini aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan terminal bandara udara yaitu adalah yang pertama adalah jumlah penumpang pengguna jasa transportasi. Dari mana sih kita tahu berapa jumlah penumpang yang menggunakan yang datang gitu? Jadi dari pesawat itu ada yang bisa bantu? Dari registrasi. Ya, dari tiket ya dan kapasitas pesawat terbang. Ya, kita bisa tahu nih misalnya kapasitas pesawat yang datang ini tipenya apa? Itu kan ada tuh kapasitas penumpangnya berapa. Kemudian data terintegrasi biasanya kan sudah online tuh. Kita tahu, bahkan kita bisa tahu tuh siapa aja yang datang di jam itu. Oke, lanjut.
Yang kedua adalah perencanaan jalur akses masuk kawasan bandara udara dan pengembangannya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan fasilitas pendukung pada terminal bandara udara. Nah, seperti kapasitas tempat parkir kendaraan, kemudian ada dimensi atau ukuran terminal, atau fasilitas keamanan pada gedung terminal udara. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai fasilitas pendukung nih, kapasitas tempat kendaraan. Kalau sudah pernah ke Bandara Raden Intan, itu ada namanya jembatan Skybridge. Tahu Skybridge? Jembatan yang menghubungkan antara terminal dengan bandara. Biasanya itu warna kuning gitu. Nah, tahu kan? Nah, itu biasanya digunakan untuk menghubungkan terminal Bandara Raden Intan itu dengan terminal yang ada di dekatnya. Bukan terminal ya, gedung parkir ya. Gedung parkir gitu. Itu sebenarnya salah satu fasilitas. Nah, itu menurut saya itu cukup mendukung gitu. Dan cukup nyaman juga karena di situ ada yang lebih mendukung lagi, ada eskalatornya, dan juga ada apa lagi di sana? Ada lift ya. Jika tidak mau pakai tangga atau mungkin bisa pakai lift. Kemudian kita lanjut lagi. Tujuan dari sistem pelayanan penumpang ini adalah untuk pertama untuk mengatur akses masuk penumpang ke kawasan bandara udara. Yang kedua adalah pengaturan penumpang dalam proses keberangkatan dan proses kedatangan. Kemudian sistem pelayanan penumpang ini terdiri dari yang pertama adalah akses interface, yaitu suatu fasilitas pada terminal bandara udara yang mengatur kemudahan penumpang masuk kawasan bandara udara hingga menuju terminal. Kemudian, fasilitas yang terdapat pada bagian ini adalah akses keluar masuk bandara udara dan kawasan parkir. Ada yang bisa jawab? Ya, jadi kalau misalkan untuk sistem bandara udara itu sendiri, pesawat terbang merupakan pesawat yang pertama itu harus senyaman mungkin, ya, karena berbeda dengan kendaraan lainnya. Kalau kendaraan lainnya mungkin angkot gitu ya, kalau misalnya dia sedikit ada lubang mungkin nggak jadi masalah, tapi kalau untuk pesawat akan sangat mengganggu, ya. Pertama, kalaupun dia secara kenyamanan mungkin nanti yang ada di dalam pesawat mungkin merasa nyaman. Kemudian secara yang kedua akan berbahaya ya, untuk pesawat itu kalau misalnya terganggu baik elevasi, baik ukurannya itu tidak menjadi perhitungan yang membuat kita membuat kita tuh nggak nyaman dan juga membahayakan semuanya lah. Ya, bisa dicerna ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Harus diperhatikan dalam perencanaan lapangan terbang adalah yang pertama peraturan-peraturan atau kemudian pedoman. Kemudian ada inventarisasi data. Itu bisa berupa geografis, geologis, curah hujan tahunan, fotografi, dan aliran angin. Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan ini semua? Ayo, kenapa? Karena ini tadi kan aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan lapangan terbangan nih. Jadi perencanaan yang sebenarnya kita pikirin memungkinkan nggak nih sebenarnya untuk kita buat nih. Kita mau bangun rumah aja di pinggir pantai. Kita berpikir kan, kena badai nggak nih, kena erosi nggak nih, apalagi untuk pesawat terbang gitu ya. Memungkinkan nggak nih kalau misalnya untuk dibangun di situ gitu. Kemudian tanahnya bagus nggak nih gitu. Jangan sampai nanti dilakukan perkuatan tapi yang selalu rusak, perkuatan selalu rusak. Kan ada daerah-daerah tertentu di Lampung ini yang nggak memungkinkan untuk, bukan nggak memungkinkan ya, dilakukan
perbaikan tanah, penguatan tanah, struktur dan sebagainya, tapi beberapa kali juga rusak seperti itu ya. Ada juga kan daerah mana tuh? Ada yang tahu kan? Perbatasan Palembang tuh sekarang tolnya juga kan ya sering kali berlubang tuh. Nah itu salah satunya karena mungkin saja gitu ya perbaikan tanahnya kurang baik. Jadi beberapa studi kasusnya itu beberapa tanah di Lampung ini itu kadar airnya itu tinggi sehingga ruas jalan ataupun struktur yang dibangun di atasnya seringkali rusak seperti itu. Nah beberapa perbaikan tanah itu dilakukan untuk melakukan pengembangan atau juga mungkin struktur yang akan dibangun di atasnya. Kemarin pada ke Palembang ya? Ada yang ikut nggak ke Palembang? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Semester 5 ya ke Yep. Palembang. Nah itu kemarin kan mungkin salah satunya memperhatikan juga bahwa perjalanan ke arah sana tuh terhambat karena beberapa ruas jalan itu kilometer tertentu itu rusak. Karena memang daerah-daerah sana itu tanahnya kurang bagus. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Belum? Jadi sebenarnya tujuan dari sistem transportasi itu sendiri, ada yang bisa bantu saya jawab? Oke, silakan. Apa? Tujuan dari transportasi itu adalah memudahkan suatu barang atau benda atau manusia juga untuk perpindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, kemudian kalau sistem transportasi untuk sistem bandara udara, tujuannya apa tuh? Kenapa kita harus mempelajari tentang sistem pada bandara udara? Tujuannya apa? Itu kan tadi sistem transportasinya. Nah, kalau tujuan untuk perencanaan sistem bandaranya apa tuh? Yang lain mungkin bisa bantu? Bu. Oke. Tujuan dari sistem bandara itu adalah untuk pengembangan komponen-komponen pendukung utama maupun tambahan dalam bandar udara secara terarah dan terpadu menurut konsep rencana induk bandar udara tersebut, Bu. Oke. Jadi ya seharusnya bandara udara itu kan biasanya ada master plan-nya tuh. Nah itu jadi master plan itu ada banyak fasilitas yang mendukung, yang berhubungan satu sama lain seperti yang kita sampaikan tadi. Kita bisa lihat di slide ini, kita bisa lihat rencananya itu. Jadi tujuan dari perencanaan sistem bandara udara adalah untuk mengembangkan komponen pendukung utama maupun tambahan dalam bandara udara secara terarah dan terpadu. Jadi menurut konsep rencana induk dan bandara udaranya. Kemudian rencana bandara induk atau airport master plan itu merupakan pedoman jangka panjang untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita akan masuk ke sistem landasan penghubung. Nah, di sini sebenarnya ada apa aja sih di sistem landasan penghubung? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa gunakan handphonenya untuk googling. Silakan, gak apa-apa, kita manfaatkan teknologi karena semuanya itu sebenarnya ada di Google ya. Silakan. Ekip taxiway. Ada yang sudah dapat belum? Bisa bacakan hasil googlingnya apa? Ya, sudah dapat? Sudah, Bu. Ya, silakan apa? Jadi yang termasuk dalam sistem landasan penghubung adalah yang pertama ada exit taxiway, terus entrance taxiway, holding apron. Oke, ya. Jadi ada Ada pertanyaan? Belum, cukup. Bisa kita lanjutkan lagi ya? Ya, mungkin nanti bisa diskusikan beberapa teman-teman itu bisa bagi 3 atau 4 orang, terus diskusikan apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu ya dalam perencanaan landasan pacu. Mungkin bisa bentuk 3 atau 4 orang, silakan.
Dibentuk ini mungkin bisa dijadikan tiga atau empat tradisional ya, tiga atau empat. Ini jadi tiga kelompok aja deh, tiga kelompok supaya bisa fokus diskusinya. Dua aja Bu biar itu milih. Ini aku mau 15 kali 3.000 kemarin itu ya, kali 3.000 ya. Ini. Ini beneran begini. Topik ada pojok. Ada ini porter berarti oke. Halo. Bisa dilanjut? Nggak bisa. Kalau bisa dilanjut, tolong tenang sedikit ya. Diskusinya agak sedikit kecil suaranya ya, supaya cepat selesai kerjaannya. Menjawab nih. Baiknya dihitung dulu yang poin pertama itu kan ada operasional pesawat terbang tuh. Nah, untuk ada hitung dulu take off distance-nya. Itu kan ada rumusnya. Dimasukkan dulu rumusnya. Coba dimasukkan. Dimasukkan dulu rumusnya berapa. Kemudian itu kan ada faktornya. Faktornya itu 1,15 dikali panjang landasan pacu rencananya. Bisa? Itu kan sudah ditentukan tuh untuk pesawatnya. Pesawat terbangnya rencananya B747-300 kan. Nah, itu ditentukan dulu tuh berapa tuh. Hasilnya berapa? Ayo, berapa? Dikali dulu bisa? Dikali dulu. Yang kelompok 2 Easy. ada problem? Ada. Ya, bisa ngerjainnya. Tadi tunggu aja nih. Sudah selesai? Dikali 1,15. Dapat hasil. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Jelas Bu. Jelas? Jelas. Oke, berarti bisa ya tadi cara ngerjain tentang perencanaannya ya? Secara sederhana akan seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi mungkin dapat kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik Bu. Oke? Oke, nanti materi akan saya share di Google Classroom, silakan dipelajari lagi, mungkin nanti bisa di-download dan kemudian nanti akan menjadi soal di UAS kita. Alhamdulillah ya. Jadi biar bisa matang nih nanti ya. Oke ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.